Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video Almi and Family. Di sini saya masih nggak sendiri. Saya masih bersama baby saya yang baru lahir, yang baru umur 6 hari, yang oleh orang tuanya, oleh saya dan suami saya, diberi nama Khalisa Rafifa. Jadi artinya adalah gadis perempuan yang berhati murni, berhati ikhlas, yang memiliki akhlakul karimah, insya Allah. Semoga namanya bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kelak di masa dia menjadi dewasa. Ini sih kalau Oke, kalau sebelumnya, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang pengalaman saya ketika melahirkan dan tips-tips, sedikit tips untuk proses persalinan. Nah, setelah saya pulang ke rumah, saya juga mengalami hal baru yang saya rasakan sebagai ibu, yaitu merawat bayi, kemudian merawat diri pasca persalinan, dan lain sebagainya. Saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya. Selain itu saya juga ingin membahas tentang apa saja sih yang dilakukan oleh bayi ketika umur 0 sampai 6 hari itu. Nah, saya akan bahas di video ini insya Allah. Semoga durasinya nggak terlalu panjang. Oke. Yang pertama, saya ingin membahas tentang apa dulu ya? Oke, yang pertama bagi 6 hari, ya wis. Oke, saya akan membahas tentang, nanti cut aja yang sana. Saya akan membahas tentang apa saja yang sudah bisa dilakukan bayi umur 0 sampai 6 hari. Jadi Khalisa ini sudah umur 6 hari dan selama 6 hari itu saya melakukan riset. Selama 6 hari itu saya melakukan riset, pengamatan dan observasi untuk mengetahui apa saja aktivitas yang sudah bisa dilakukan oleh si bayi kecil ini. Yang pertama, dia pasti bisa menyusu. Jadi seumur hidupnya yang selama 6 hari itu dia menyusu itu mungkin antara 8 sampai 15 kali dalam sehari. Dengan durasi mungkin ya paling sedikit 10 menit, paling lama mungkin setengah jam sampai dia tertidur. Jadi yang pertama kali dilakukan dia adalah menyusu. Ini adalah kemampuan alamiah bayi. Bahkan ketika dia baru saja lahir, setelah dibersihkan oleh bidan, itu dia langsung diletakkan di dada kita kan untuk melakukan proses IMD atau inisiasi menyusu dini. Itu tanpa kita ajari, tanpa kita suruh, tanpa kita beri komando, tanpa kita beri perintah, dia sudah langsung auto mencari puting ibu. Jadi dia langsung mencari di mana ada puting ibu, dan setelah kita bantu posisinya secara tepat, dia langsung auto menyusu, auto mengenyut, apa ya bahasa yang bagus? Menyedot. Jadi dia sudah langsung otomatis menyedot puting ibu yang sudah posisinya sudah dekat dengan si mulut bayi. Jadi itu Masya Allah, itu adalah kemampuan bayi yang luar biasa yang menurut saya membuat saya takjub banget, karena dia kan masih bayi, dia baru keluar di dunia ini, dan ketika didekatkan dengan sumber kehidupannya, dia sudah langsung bisa memberi respon dengan mengenyut puting itu, sehingga dia bisa mengambil, sehingga melalui proses mengenyut itu kolostrum yang dari ibu, kolostrum ini adalah ASI yang bukan ASI sih, tapi ini adalah calon ASI yang pasti akan keluar setelah proses melahirkan. Nah, kolostrum ini isinya adalah antibodi yang akan disalurkan oleh ibu ke anak. Ini bayi pasti langsung minum dan mengenyutnya selama beberapa menit. Kolostrum itu akan keluar selama 3 hari setelah kita melahirkan. Para bunda nggak perlu khawatir ketika kok ASI saya nggak keluar, kok ASI saya warnanya nggak putih, kok ASI saya warnanya nggak kekuningan dan kental, nggak seperti ASI atau susu pada umumnya. Apakah saya membutuhkan susu formula? Apakah bayi saya kehausan? Apakah bayi saya akan kelaparan dan lain sebagainya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul ketika kita tahu bahwa cairan yang pertama kali keluar dari payudara kita adalah bukan ASI. Para bunda tenang saja, kolostrum itu adalah cairan yang muncul sebelum ASI keluar, dan itu memang normal
keluarnya antara 1-3 hari setelah kita melahirkan. Nah, selama 1-3 hari ketika kolostrum itu keluar, kita tidak boleh membuangnya karena itu isinya adalah antibodi yang dibutuhkan oleh bayi. Karena bayi yang baru lahir belum optimal pembentukan antibodinya sehingga harus disalurkan dari ibu terlebih dahulu. Selain itu, selama 3 hari kolostrum keluar, bayi tidak akan kehausan ataupun kelaparan karena selama waktu itu bayi itu kebutuhan cairannya masih rendah. Asalkan bayi sudah bisa buang air besar dan sudah bisa buang air kecil, itu sudah dinyatakan dia tidak kekurangan makanan, tidak kehausan dan tidak kelaparan. Untuk selanjutnya, kemampuan bayi yang selanjutnya yang pasti dimiliki oleh bayi, yang kedua adalah dia pasti menangis. Iyalah ya, namanya bayi pasti menangis karena itu adalah satu-satunya komunikasi yang bisa dilakukan si bayi terhadap orang tua untuk bisa mengatakan bahwa dirinya ingin diperhatikan, dirinya butuh minum, butuh makan, kemudian mungkin popoknya basah karena BAB dan BAK. Nah, itu adalah wajar, dia pasti akan menangis. Kemudian yang ketiga, dia pasti bisa tidur. Bayi itu selalu tidur, apalagi di umurnya yang di minggu-minggu pertama dia hidup. Durasi tidurnya antara 15 sampai 20 jam selama sehari. Jadi mungkin 4 jam sisanya itu digunakan untuk menangis, digunakan untuk bangun mencari ibunya, atau digunakan ketika dia dimandikan. Jadi 20 jam sisanya dia gunakan untuk tidur. Ini baik dan para bunda tidak perlu khawatir karena bayi itu kan tubuhnya masih butuh proses perkembangan dan pertumbuhan. Sehingga dengan tidur, maka energi yang dia ambil dari ASI ibu digunakan untuk pertumbuhan dan untuk perkembangan tubuhnya sendiri. Apabila dia terlalu banyak tidak tidur, artinya durasi tidak tidurnya lebih panjang daripada durasi tidurnya, maka energi yang dia ambil dari ibu berupa air susu itu, maka energi yang dia ambil dari ibu melalui air susu akan digunakan untuk aktivitasnya dia, akan digunakan untuk pergerakannya dia dan lain sebagainya, sehingga bayi harus banyak tidur. Yang keempat, bayi pasti bisa BAB ya, bisa BAB dan bisa buang air kecil, buang air besar dan buang air kecil. Jadi buang air besarnya bayi warnanya masih hitam, ketika awal-awal dia lahir warnanya masih hitam. Hal ini karena yang dikeluarkan oleh bayi adalah hasil dari dia meminum cairan ketuban ketika masih di dalam kandungan. Tapi setelah usia mungkin 3 hari atau mungkin 2 hari, BAB-nya sudah tidak warna hitam lagi, tetapi sudah warna kekuningan, tapi kuning cerah banget karena dia sudah minum ASI dan kolostrum dari ibu. Kemudian buang air kecilnya juga sering banget. Jadi apalagi kalau kolostrum kita sudah berganti menjadi ASI, maka frekuensi bayi untuk buang air kecil menjadi lebih sering. Mungkin dalam sehari ketika saya hitung antara hampir 20 kali itu buang air kecil dan buang air besar, hampir 20 kali. Jadi para ibu, para bunda ya harus siap sedia untuk selalu mengganti popok yang basah, harus selalu siap sedia mengecek apakah bayi ini BAB atau BAK. Pastikan pantat bayi selalu kering agar tidak terjadi iritasi dan gangguan kulit lainnya. Kemudian yang kelima, bayi itu ternyata sudah bisa cegukan. Iyalah, bayi kan juga manusia ya, jadi dia sudah bisa cegukan. Bahkan sebelum dia lahir, ketika dia masih dalam kandungan, apakah para bunda pernah menyadari ada gerakan yang secara berkala dilakukan oleh bayi dalam kandungan, yaitu duk, 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 itu ternyata adalah cegukan. Para bunda ya, kalau bayinya cegukan, nggak usah panik, nggak usah bingung, nggak usah khawatir, ini alami. Tugas kita hanya membantu dia agar cegukannya segera berhenti. Kenapa bayi bisa cegukan? Hal ini karena ketika bayi menyusu, ketika bayi meminum ASI, pasti ada udara yang ikut masuk, yang ikut terserap ketika dia menghisap ASI. Jadi akan ikut masuk ke saluran pencernaan. Untuk itu, bayi melakukan cegukan agar udara yang dalam saluran pencernaannya bisa keluar. Caranya bagaimana? Kalau menurut mitos, kita taruh benang di jidat, kemudian kita nyanyikan go ceguk ngalion ning batuk. Nanti translate-nya ada di bawah ya. Itu apa artinya? Itu menurut mitos. Tapi menurut medis atau secara ilmiah, kita hanya perlu membantu mengeluarkan udaranya dengan cara ditepuk punggungnya si bayi. Kita tepuk puk, jangan terlalu keras ya, karena kalau menepuk terlalu keras namanya memukul dan akan menyakiti si bayi. Kemudian kita juga bisa
mendudukkan si bayi. Jadi kita gendong posisinya kepala agak tinggi. Saya contohkan ya Bunda, seperti ini hingga cegukannya selesai. Waktu yang dibutuhkan untuk mendudukkan bayi agar dia reda dari cegukannya adalah sekitar ya 10-20 menit atau sampai cegukannya selesai, seperti itu. Oke ya. Aktivitas yang dilakukan bayi selanjutnya adalah menguap. Selama 20 menit. Menguap. Yang selanjutnya ternyata bayi bisa menguap. Jadi indikator bayi itu kenyang, indikator bayi itu mengantuk adalah menguap. Biasanya setelah bayi menyusu, kemudian sudah buang air kecil atau buang air besar, dia akan menguap, kemudian matanya akan perlahan-lahan menutup dan akhirnya tidur. Nah, enak ya jadi bayi. Terus aktivitas yang selanjutnya entah nomor 7 atau nomor 8 ya, saya nggak tahu, pokoknya saya lupa nomor berapa. Bayi itu ternyata juga bisa gumoh. Nah, gumoh ini juga alamiah sih, karena kan kalau seandainya kita minum posisi kita duduk itu akan langsung ke saluran cerna ke bawah. Nah, kalau bayi kan posisi minumnya tidur ya, otomatis kan posisi horizontal ini akan menyebabkan cairan yang sudah dia minum memungkinkan untuk dikeluarkan kembali dalam bentuk gumoh itu tadi. Nah, caranya bagaimana agar bayi tidak gumoh? Yaitu tadi kita bantu dia, biasanya akan cegukan dan bersamaan dengan cegukan itu akan keluar gumoh. Caranya adalah kita dudukkan lebih tinggi, kita tepuk punggungnya agar dia bersendawa, atau kita gendong di punggung seperti ini. Nah, untuk sekarang saya belum berani karena ini baru 6 hari yang tulangnya masih lunak banget. Takutnya nanti kesleo, encok atau reumatik atau apa. Jadi sementara kalau saya dudukkan aja tinggi-tinggi seperti ini. Terus kemudian udah kali ya, itu aja yang dilakukan oleh si bayi. Apalagi? Oh iya, bayi itu meskipun dia baru usia 6 hari, dia sudah bisa bergerak sangat aktif, dia bisa mulet, nggak tahu ya apa bahasa Indonesianya mulet, pokoknya dia sudah bisa meregangkan tangan dan kakinya tinggi-tinggi, panjang-panjang. Maksudnya mulet kayak kita bangun tidur itu ya, bayi juga seperti itu ketika bangun tidur atau sedang mengantuk. Terus kemudian dia juga bisa mancal-mancal, nendang-nendang. Sudah wajar ya, karena di dalam perut pun dia sudah nendang-nendang. Dan ketika lahir ke dunia dia malah lebih leluasa nendangnya. Jadi dia nendang apapun yang ada di bawah kakinya akan ditendang. Apa? Ketika mandi, apalagi ketika mandi. Ketika mandi itu kan ada kontak antara kulit bayi dengan air. Otomatis ya mungkin dingin atau mungkin dia nggak nyaman atau apa. Akhirnya dia memberikan respon ketidaknyamanan itu melalui menendang-nendang yang memandikan, meninju-ninju yang memandikan, menyikut, pokoknya aktivitas begitulah yang itu menunjukkan bahwa dia itu sudah bisa bergerak sangat aktif meskipun usianya baru 6 hari. Bukan 6 hari sih, ketika bayi berumur 2 atau 3 hari dia sudah beneran aktif banget. Oke, itu adalah aktivitas yang sudah bisa dilakukan oleh bayi berumur 0 sampai 6 hari selama ini. Untuk aktivitas bayi yang lainnya akan kita bahas di video selanjutnya. Sembari saya melakukan riset lanjutan terhadap bayi saya, apa saja yang sudah bisa dilakukan oleh si bayi. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Saya mohon doanya agar bayi saya ini diberikan kesehatan lahir batin, diberikan sifat yang baik dan sholihah lahir batin. Untuk para bunda yang sedang menunggu lahiran, semoga lahirannya lancar. Untuk para calon bunda yang sedang menunggu kehamilan, semoga segera diberi rezeki oleh Allah. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah.